Jadi ini hadisnya dhaif, maka tidak bisa dibuat hujjah. Hadisnya Ubaidillah dan Maimun ini idzam farada ketika dia sendirian. Tidak ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan atau yang sama dengan matan hadisnya. Jadi memang begini ya. Kita ini kan sebagai penikmat ya. Bukan ya, salah satunya selain penikmat seksual istri ya kan, penikmat itu jenengan juga. Jadi memang ada rasa apa, kegundahan itu ada sebagai kita sebagai pembaca ini kan. Ketika kita masih dalam pembahasan mengikuti persoalan nasab ini, tiba-tiba muncul satu diksi ya, saya katakan diksi itu, walaupun pada akhirnya itu kan menggunakan konsepnya argumentasi ya. Kepada Ubaidillah bin Maimun ini. Tapi gini ya, kalau kita melihat ini dari kacamata akademi ya kan, hal ini memang tidak bisa dibantah gitu. Ketika ada pihak lain dalam hal ini, misalkan Gus Hasan ya, itu memperoleh nih pendapat, dan memang itu rujukannya dari satu basisnya penelitian gitu kan. Ya menurut saya inilah satu hikayat penambahan ilmu gitu loh. Jadi tadinya saya tuh merasa jangan-jangan nanti ini seperti yang disampaikan Kang Bani tadi itu ya. Jangan-jangan ini malah membuat bias gitu kan. Tapi setelah saya ikutin, saya rasain ya, menurut saya ya ini objektif aja gitu. Oke, lanjut dulu. Bocah ini bangun. Nggih. Terus yang disebut oleh Keimat dalam itu apa, pada Suka TV itu Al-Muqrizi itu orang Syiah. Iya, orang Syiah. Iya, dan sedangkan sebagian besar Syiah itu mengiyakan memang. Di sini Ismailiyah ya kayak. Iya, yang Ismailiyah. Di sini ya. Ini tentang nasab. Sekarang tentang periwayatan hadis. Imam Bukhari bilang, Qala al-Bukhari munkarul hadis. Hadisnya Maimun atau Ubaidillah anaknya itu adalah hadis mungkar. Terus Imam At-Tirmidzi bilang wadi'ul hadis, hadisnya mautu. Terus Imam Nasa'i dhaiful hadis. Ini berapa? Sudah 3 dari ulama-ulama hadis. Terus Abu Hatim, ini 4. Abu Hatim bilang dhaiful hadis wala yajuzu al-ihtijaju bihi idzam farada. Ini karena saya sudah mengkaji, agak hafal ini. Jadi ini hadisnya dhaif, maka tidak bisa dibuat hujjah. Hadisnya Ubaidillah dan Maimun ini idzam farada ketika dia sendirian. Tidak ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan atau yang sama dengan matan hadisnya. Di sini. Terus At-Tusi juga bilang wahil hadis. Al-Baqillani bilang yang sama. Wahil hadis, gak bisa diterima. Hadisnya itu berdasarkan hawa nafsu. Terus siapa lagi? Ada di sana di buku saya ini saya tulis semua dalam Al-Aqwal wal Aro. Saya akan bikin kitab sekarang. Saya bikin kitab dulu baru nanti terjemahannya untuk Maimun Al-Qaddah ini. Jadi di dalam Al-Aqwal wal Aro itu masuk perbedaan nasab, perbedaan tanggal lahir dan tanggal mati, terus perbedaan tentang hadisnya diterima atau enggak. Kalau Al-Kashi itu menerima karena Imam Syiah. Terus satunya Al-Muqrizi ya menerima dan dibilang sikoh. Al-Kulani kan juga bilang sikoh itu ya. Iya, Al-Kulaini. Al-Kulaini ya. Iya, juga bilang sikoh ya karena Syiah seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak. Jadi dalam Bidayah wan Nihayah tafsir yang besar ditolak. Dalam Syiar Alamin Nubala Imam Dhahabi ditolak. Ibnul Asir menolak tapi dengan cara lebih cantik karena masih menyebutkan siapa yang menerima. Tarikh Khulafa ar-Rasyidin menolak. Terus kita mau baca sejarah siapa? Ini kan sejarah besarnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ibnu Hisham juga menolak. Ya kalau kita mau pindah mazhab ke Syiah ya nggak tahu. Kan gitu tuh. Ya. Nah ini
apa namanya, kan beberapa waktu lalu saya kan ada nelpon kayak itu bertanya soal eh, seorang perawi yang terkenal fiqh gitu kan. Kemudian dia meriwayatkan hadis yang mungkar. Nah, apakah kefiqahannya itu sakoto atau jatuh gitu kan? Nah, apakah dia mempengaruhi kefiqahannya itu? Karena nah ini kan saya lagi baca-baca ini Kiai, lagi baca-baca Usulul Kafi Kiai, Al-Kulaini. Nah, di jilid 2 kalau nggak salah itu saya ketemu Al-Kulaini itu menyebut bahwa Ubaidillah Al-Maimun itu fiqh gitu loh. Nah, cuman itu kan ini ya, di beberapa bagian matan hadis yang diriwayatkannya ya. Nah, namun di periwayatannya yang lain itu terindikasi bahwa hadis itu kan mungkar, Gey. Nah, makanya waktu itu saya coba diskusikan ini ke kawan-kawan alumni ya, yang memang saya kenal lumayan bagus lah pemahaman tentang mustalahul hadisnya. Nah, terus katanya, kalau memang misalnya si perawi itu terkenal fiqh, ya fiqhnya itu tidak akan terpengaruh walaupun dia pernah meriwayatkan hadis mungkar gitu. Nah, itu sempat terjadi diskusi, makanya kemarin kan saya bela-belain tuh WA kayak terus sampai nelpon gitu kan menanyakan soal itu, apakah ada gitu kan dalam kaidah mustalahul hadis itu bahwa fiqhan itu tidak jatuh. Dasarnya fiqh itu kan dobet. Kalau di mustalah hadis. Iya, guru saya muhaddisin Muhammad bin Ali Al-Maliki Nah, makanya. Jadi dobet itu dasar 2. Iya. Jadi dobet itu ada dobet sodr juga. Kalau sodrnya ya tidak aman ya tidak bisa dianggap dobet kan gitu. Jadi kita jangan juga. Iya, hanya mengacu ke dobet penulisan dan perkataan. Sodr itu juga jangan diabaikan kan gitu. Nah, sekarang kalau kita mau mengetes atau menguji dobet kredibilitas hatinya seseorang, ya kan kita lihat track record atau rekam jejak hidupnya. Kalau rekam jejak hidupnya membunuh para kiai, terus menghalalkan sesuatu yang haram, terus joget-joget, minum koper, masa ini mau dibilang dobet? Terus dobet yang seperti apa akhirnya kan gitu? Iya betul Kiai. Nah makanya kemarin itu dia sempat berargumen begini Kiai. Fiqh itu kan artinya dapat dipercaya kan, katanya kan begini. Itu saya bantah juga itu sebenarnya. Fiqh itu kan katanya dapat dipercaya, artinya dia tidak pernah kedapatan berbohong gitu kan, tidak dia selalu berkata jujur. Si perawi itu selalu berkata jujur. Nah kemudian dia melandaskan argumennya itu dengan periwayatan dari Imam Bukhari yang banyak hadis-hadis di riwayat-riwayat Imam Bukhari itu yang mengambil dari perawi-perawi Syiah, bahkan yang Rafidhi katanya, bahkan yang gulat. Ya memang itu kan fakta, realitanya kan begitu. Nah cuman diskusi kita itu kan menyangkut soal periwayatan yang mungkar, bukan soal rekam jejak si perawi gitu loh. Nah, nangkap gak Ki? Kalau saya kan ya, nah di Usulul Kafi itu saya dapati ada beberapa hadis yang ada perawinya itu Ubaidillah Al-Maimun itu bahkan mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu lebih baik daripada Rasulullah sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi rasul gitu kan. Nah itu kan hadis itu kan matannya terindikasi berat ya sebagai mungkar gitu loh. Nah makanya walaupun saya bantah aja dengan begini kayak ya walaupun memang misalnya si Ubaidillah Al-Maimun ini atau si salah satu perawi ini memang terkenal fiqh, tidak pernah berkata bohong, selalu berkata jujur, tapi ketika dia meriwayatkan sebuah cerita bohong, nah ya pastinya harusnya berpengaruh dong ke periwayatannya gitu loh.
Nah, makanya saya tanya ke Kiai kemarin itu, ada nggak Kiai kaidah dalam ilmu mustalahul hadis yang menyatakan demikian gitu loh? Nggih. Karena kan kita kan ini Kiai, selalu berpegang kepada kaidah ya, makanya itu yang sampai saat ini saya belum ketemu gitu loh Kiai. Apa diulangi tadi? Kaidahnya mungkin simpelnya begini, ketika si perawi itu sudah meriwayatkan hadis yang mungkar, maka periwayatannya itu mempengaruhi kesikohannya. Nah, apakah ada kaidah usul hadis yang menyatakan demikian, Kiai? Atau mungkin yang sejenisnya lah, kaidah yang sejenis lah dengan itu? Di dalam kebohongan itu para ulama hadis seperti Imam Bukhari itu memang beda-beda. Nah, jadi Imam Bukhari itu sangat tegas dan ketat sekali dalam kebohongan. Jadi bohong sedikit pun, seperti yang saya sampaikan kepada jenengan dulu, saya ngaji sendiri kepada Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki tentang hadis ini. Kenapa dianggap Imam Bukhari itu paling sahih kitabnya? Karena di dalam kehati-hatian meriwayatkan hadis itu Imam Bukhari lebih daripada yang lain. Di antaranya yang membuat Imam Bukhari itu terkenal sehingga dan Yuber merevisi hadis itu dari sisi rawinya sangat ketat. Imam Bukhari datang jauh-jauh kepada seseorang untuk menerima hadis. Ternyata sebelum masuk ke Imam Bukhari itu, sebelum masuk ke beliaunya itu, Imam Bukhari masih mengintip perilaku si perawi. Akhirnya diintip si perawi itu sebelum tidur mau masukkan hewannya ke kandangnya itu diiming-imingi pakannya. Nah, misalnya rumput misalnya untuk kuda atau untuk apa. Setelah masuk ke kandangnya ternyata rumputnya itu nggak dikasih. Ditaruh lagi hanya ingin masuk saja hewannya itu. Nah, itu akhirnya Imam Bukhari kembali nggak mengambil hadis karena itu dianggap bohong padahal kan sama hewan. Iya. Artinya itu terkenalnya Imam Bukhari di dalam meneliti hadis seperti itu. Kalau Imam Bukhari ini ya memang itu masyhur kayak itu riwayat hikayat tentang pengambilan Imam Bukhari, pengambilan hadis Imam Bukhari itu kan. Bahkan ketika kita ada juga itu kan yang cuman ini doang kan, cuman si perawi ini cuman manggil kucing doang kan, kayak kita manggil kucing biasanya pus cicit gitu kan, tapi kan nggak kita kasih makan, itu juga nggak diambil hadisnya sama Imam Bukhari gitu. Artinya membohongi seekor hewan pun Imam Bukhari akan menganggap bahwa si perawi itu sudah tidak thiqah gitu, sudah tidak doktul adalahnya sudah nggak ada gitu. Iya, memang kalau tentang Maimun Al-Qadda banyak yang kepo sekarang. Bagaimana caranya, kok bisa ke sana, kok bisa seperti itu ya. Ya sabarlah, tunggu dulu. Tapi selesai. Gitu. Siap. Lengkap itu nanti di sana, lengkap dan cespleng.